Assalamualaikum, hi, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bahas mengenai komplikasi atau kelainan pada kehamilan. Nah, untuk kalian yang lagi hamil, kalian harus nonton video ini sampai selesai biar kalian tahu salah satu kelainan pada kehamilan ini dan gimana cara kalian mengatasinya. Tapi sebelumnya aku mau ingetin kalian untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel dan video ini. Bantu aku biar YouTube channel aku semakin berkembang. Jangan lupa untuk klik loncengnya. Terima kasih. Sebelum aku mulai, aku mau ingetin dulu, aku mau kasih tahu kalau aku ini bukan praktisi medis. Jadi semua informasi yang aku dapat ini berdasarkan pengalaman, aku sharing, dan aku studi literatur. Aku mau sharing sebentar kenapa aku bikin video ini, kenapa aku aware banget sama yang namanya komplikasi kehamilan, terutama preeklamsia. Di sini aku mau bahas mengenai preeklamsia. Kenapa aku sangat aware sama preeklamsia? Karena pada saat kehamilan kemarin aku ngalamin, guys. Dan kalian tahu apa yang namanya preeklamsia ini berbahaya. Kalian nggak bisa main-main. Tapi kalian jangan pada saat kalau kalian lagi hamil gitu ya, kalian jangan parno, wah gila nih, gawat nih, gini-gini. Enggak. Tetap berusaha minta pertolongan sama orang medis atau orang yang ahli. Di situ siapa tahu kalian ada solusinya. Alhamdulillah aku sekarang sehat walafiat, tapi aku pernah ngalamin ini dan jujur aja itu menyeramkan buat aku. Sebenarnya aku udah bikin video pengalaman preeklamsi aku, tapi belum sempat diedit. Nanti kalau misalnya udah selesai diedit, aku akan share kalian gimana pengalamannya. Tapi kali ini aku pengen kasih tahu dulu apa itu sebenarnya preeklamsia biar kalian bisa aware, biar kalian bisa tahu, terutama yang sedang hamil. Preeklamsia itu adalah lanjutan dari hipertensi pada kehamilan. Nah, hipertensi pada kehamilan itu atau kayak tekanan darah tinggi pada kehamilan itu ditandai dengan tekanan darah di atas atau sama dengan 140/90 mmHg. Nah, kalau dari kasus aku pernah sampai segini, bahkan lebih dari ini. Jadi itu serem banget, itu benar-benar udah tinggi padahal sebelumnya normal. Nah, jadi kalau misalnya kalian tekanan darahnya, tensinya selalu normal, terus tiba-tiba tinggi pada saat kalian hamil, itu kalian harus aware di situ. Tapi jangan dibalik, jadi memang preeklamsia ini punya tekanan darah tinggi seperti itu gitu kan. Tapi bukan berarti tekanan darah tinggi adalah preeklamsia. Jadi jangan dibalik. Jadi kalau misalnya kalian pas lagi ngecek ternyata tekanan darah tinggi, terus kalian langsung mikir, wah gue preeklamsia, itu belum tentu kayak gitu. Jadi kalian harus pasti. Terus cirinya lagi, preeklamsia itu biasanya mulai terlihat di atas usia kehamilan 20 atau lebih. Nah, kalau dalam kasus aku waktu itu aku terlihat di usia kehamilan 35. Sampai usia kehamilan sebelum 35 itu selalu normal aja, terus tiba-tiba di usia kehamilan 35 langsung melonjak dahsyat banget, yang bikin aku waktu itu langsung harus segera diobservasi di rumah sakit karena takut terjadi eklamsia. Lagi ciri preeklamsia adalah disertai atau adanya protein dalam darah, atau yang kalau misalnya istilah medisnya protein dalam darah adalah albumin. Kalau sampai ada di urin itu artinya kayak cairan itu sudah dibuang. Nah, itu si albumin itu nggak boleh terlihat di urin. Si albumin itu harus tetap ada di dalam tubuh gitu. Jadinya kalau ternyata si albuminnya itu sudah sampai keluar ke urin, artinya si ginjal itu, saringannya itu udah kurang baik gitu. Tapi kalian untuk ngelihat apakah ada albumin atau tidak di urin kalian, itu nggak bisa secara kasat mata, itu harus dari tes lab. Dari situ kalian akan tahu adakah si albumin di urin atau tidak. Tapi kalau misalnya biasanya kalau misalnya kalian tidak ada kayak ciri-ciri atau indikasi ke arah preeklamsia, kalian nggak akan disuruh tes itu sama dokter. Jadi preeklamsia ini memang unik, nggak banyak orang yang kena, tapi serem banget, dia bisa menjadi penyebab kematian kedua tertinggi di dunia, dan di Indonesia sendiri angkanya mencapai 3-10%. Nah, pada kondisi preeklamsia berat itu dapat menjadi eklamsia dengan penambahan gejala seperti kayak kejang. Nah, itu bahaya banget karena kejang itu mengakibatkan si ibu sulit bernafas dan itu berdampak kepada si janin. Jadi gimana si janin bisa dapat nafas kalau si ibunya aja sulit bernafas? Tapi eklamsia ini nggak melulu kejang. Karena aku ngalamin, tapi aku nggak kejang. Bisa juga
seperti kayak edema paru, yaitu ada kayak cairan dalam paru-paru kita. Yang namanya paru-paru itu seharusnya terisi oleh udara, tapi ini terisi cairan. Jadi gimana udara, gimana oksigen bisa masuk kalau misalnya ini ada cairan? Ini mengakibatkan kita akan sulit bernafas atau bahkan tidak bisa bernafas atau gagal supply oksigen. Nah, kalau misalnya kalian kena preeklamsia, terus ada beberapa orang yang kayak bilang, lo sih pas hamilnya nggak dijaga, lo sih begini, lo sih begini. Percayalah mams, itu tidak sesimpel itu, karena dalam dunia medis sendiri belum ada penyebab pasti preeklamsia ini karena apa. Jadi kalau waktu itu dokter aku bilangnya, jadi ini tuh istilahnya rejeki-rejekian. Jadi kalau kamu beruntung ya kamu dapat, kalau kamu nggak beruntung ya udah kamu nggak dapat, kamu mengalami kehamilan normal seperti biasa. Kalian bisa searching kira-kira kondisi seperti apa yang lebih beresiko terkena preeklamsia. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu kira-kira kondisinya seperti ini, kalian bisa aware aja, kalian bisa berusaha menghindari kondisinya. Yang pertama adalah preeklamsia itu bisa terjadi kalau pada kehamilan sebelumnya si ibu pernah mengalami preeklamsia juga. Jadi kalau dalam kasus aku, kalau aku in case aku hamil lagi di kemudian hari, itu ada resiko aku bisa preeklamsia lagi. Dan atau usia ibu yang terlalu muda atau terlalu berumur, seperti kurang dari 20 tahun atau di atas 40 tahun. Nah, itu lebih beresiko juga. Selanjutnya kayak ada riwayat preeklamsia keluarga. Kalau misalnya kalian pernah punya keluarga yang ada preeklamsianya, mungkin kalian juga bisa terkena preeklamsia. Belum pasti, tapi bisa jadi kalian lebih beresiko dibanding ibu yang tidak punya riwayat keluarga preeklamsia. Selanjutnya adalah pasien hipertensi yang kronik. Kalau misalnya dari sebelum hamil kalian sudah punya hipertensi, kalian darah tinggi, kalian lebih beresiko untuk terkena preeklamsia. Jadi tolong dijaga tekanan darahnya pada saat kalian hamil. Tolong jangan stres, tolong jangan kayak banyak makan yang asin-asin, yang micin-micin. Padahal aku tahu, aku suka ciki, jadi micin itu enak banget. Nah, tapi tolong dijaga dulu selama masa kehamilan. Lalu pasien dengan riwayat ginjal kronik, yang tadi aku bilang kalau misalnya salah satu ciri preeklamsia adalah adanya albumin yang keluar bersama dengan urin. Artinya si ginjal itu tidak berfungsi dengan sangat baik, dengan baik. Nah, makanya kalau misalnya kalian punya penyakit ginjal kronik, itu kalian lebih beresiko untuk terkena preeklamsia dibanding orang yang tidak punya penyakit ginjal kronik. Terus kehamilan pertama. Jadi kalau kehamilan kalian adalah kehamilan yang pertama, kalian harus lebih aware lagi karena kalian lebih beresiko terkena preeklamsia. Terus ibu yang dari sebelum hamil memang punya obesitas atau berat badan berlebih. Nah, makanya ibu-ibu yang punya berat badan berlebih, kalau lagi merencanakan program hamil, tolong berat badannya dikurangi dulu, lebih sehat lagi biar tidak beresiko preeklamsia. Tapi balik lagi aku bilang, kalau ternyata kena ya bukan berarti karena berat badan juga, tapi itu juga bisa jadi, tapi belum tentu. Karena yang tadi aku bilang, penyebab preeklamsia secara pasti kita belum tahu karena apa. Dan resiko yang terakhir adalah terjadi pada kehamilan dengan masalah pada plasenta. Kalau kalian pernah nonton video aku mengenai pendarahan pada awal kehamilan, di situ kalian tahu kalau aku memang punya masalah pada plasenta. Jadi plasenta aku itu agak ke bawah, kayak plasenta previa. Terus juga plasenta aku itu entah gimana, pokoknya aku sering pendarahan. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, kalian bisa tonton video aku taruh di sini kartunya, ntar kalian bisa. Nah, yang penting banget untuk kita tahu adalah dampak apa sih yang sebenarnya diberikan oleh si gangguan hipertensi atau preeklamsia ini kepada bayi. Bahaya atau enggak. Nah, di sini makanya kalian berdoa semoga kalian gak kena preeklamsia, karena dampaknya ini cukup buruk. Yang pertama banget adalah, ini yang paling ekstrimnya adalah kematian. Kalian tetap harus waspada, kalian tetap harus hati-hati, karena yang aku baca dan aku sharing sama beberapa teman, karena aku juga punya beberapa teman yang rupanya preeklamsia. Semoga ini tidak terjadi sama kalian. Jadi yang pertama itu yang tadi aku bilang, ekstrimnya adalah kematian. Selanjutnya adalah kelahiran prematur. Lalu bayi lahir dengan berat badan rendah. Nah,
Jujur aja kalau ini terjadi sama aku, ini yang terjadi sama bayi aku. Kasus tertentu gejalanya ini tidak terlihat sama sekali, tiba-tiba kayak muncul aja gitu, kayak yang aku alami itu tiba-tiba muncul aja. Bahkan jujur aja aku waktu itu nggak ngerasa sama sekali kalau aku punya preeklamsia. Orang kita baik-baik aja, tiba-tiba kata dokter disuruh dirawat, oh ya udah mau nggak mau dirawat gitu. Padahal nggak ada, aku nggak ngerasa gimana, aku ngerasa sehat, bugar. Nah ini kalian harus waspada banget. Bisa jadi ini terjadi karena si ibu tidak terlalu aware. Karena jujur aja waktu itu aku memang tidak terlalu aware, bukan tidak aware ya, tapi aku tidak teredukasi mengenai preeklamsia ini. Jadinya aku nggak tahu kalau preeklamsia ini bahaya, dan aku nggak tahu kalau ada yang namanya komplikasi kehamilan preeklamsia. Nah, apakah preeklamsia ini bisa dicegah? Gimana cara pencegahannya? Ya Mams, aku saranin kalian rutin mengontrol kehamilan supaya kalian bisa mencegah, atau paling enggak kalian bisa mendeteksi si preeklamsia ini lebih dini. Lalu yang kedua, jika diperlukan, kalian bisa mengkonsumsi suplemen kehamilan seperti kayak kalsium atau suplemen lainnya yang disarankan oleh dokter. Lalu kalian juga bisa menjaga kenaikan berat badan pada saat hamil, selama hamil. Jangan sampai berat badannya itu melonjak tinggi banget. Jadi kalian bisa jaga, biasanya kalian bisa tanya ke dokter ya. Biasanya dokter itu bisa ngasih tahu kayak bulan pertama atau trimester pertama sebaiknya kenaikan berat badan berapa, atau sampai melahirkan sebaiknya kenaikan berat badan itu berapa. Jadi berusaha tidak melebihi dari kenaikan berat badan ideal yang disarankan oleh dokter. Jadi preeklamsia itu dibagi dua. Yang pertama adalah preeklamsia dan preeklamsia berat atau istilahnya PEB. Preeklamsia itu cirinya adalah tekanan darah atau tensi darah itu di atas 140/90 mmHg dan terdeteksi albumin atau protein dalam urin di atas +1. Lalu yang kedua adalah preeklamsia berat. Itu cirinya adalah tekanan darah atau tensinya di atas 160/100 mmHg dan terdeteksi protein dalam urin itu di atas 2. Yang lainnya juga ada keterlibatan dari organ lain seperti edema paru, atau ada gangguan ginjal, atau juga ada kayak air ketubannya itu berkurang, sakit kepala terus menerus, juga gagal jantung kongestif atau kegagalan jantung dalam memompa pasokan darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan Mams, yang namanya preeklamsia itu tidak hanya terjadi pada ibu hamil, pada ibu setelah melahirkan pun juga ada. Itu biasanya preeklamsia postpartum terjadi pada ibu yang setelah melahirkan sekitar 48 jam setelah melahirkan, dan dalam beberapa kasus itu bisa berkembang sampai dengan 6 minggu. Ini ciri-ciri preeklamsia yang perlu Mams waspadai. Aku tekankan ini adalah ciri-ciri preeklamsia yang tadi aku bilang. Jangan dibalik. Jadi maksudnya kalau kalian preeklamsia, kalian punya ciri-ciri seperti ini, tapi kalian ngalamin hal-hal seperti ini, belum tentu kalian preeklamsia. Itu perlu diobservasi atau perlu dievaluasi lebih lanjut lagi dengan pihak yang lebih mengerti. Pertama adalah ada albumin atau protein dalam darah pada urin. Yang tadi aku bilang albumin itu menjadi indikasinya banget kalau misalnya ada albumin dalam darah pada saat kalian hamil, kemungkinan kalian preeklamsia. Albumin atau si protein darah ini nggak boleh ada di urin. Kenapa? Albumin itu tugasnya menjaga cairan dalam tubuh berada di tempat yang tepat dan berada dalam volume yang tepat. Misalnya kayak kebutuhan organ kita yang membutuhkan cairan itu salah satunya adalah otak dan jantung. Nah di jantung ini cuma boleh ada sekian cairan, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Begitupun otak nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah untuk itu si albumin nggak boleh berkurang, nggak boleh keluar dari tubuh, karena albumin itu kayak pasukan yang ngejagain si cairan-cairan itu jangan sampai masuk mana-mana. Dalam kasus aku waktu itu aku itu +2 albuminnya, di protein ada +2. Jadinya aku kekurangan albuminnya, yang terjadi adalah cairan masuk ke paru-paru aku. Padahal yang tadi aku bilang nggak boleh ada cairan di paru-paru, karena cairan itu isinya harusnya udara. Sehingga gimana udara bisa masuk kalau dipenuhi cairan? Jadi gimana aku bisa napas? Sehingga di situ aku hampir tidak bisa nafas. Bukan hampir tidak bisa nafas, emang aku udah sesak dan
waktu itu dokternya bilang aku sudah gagal supply nafas, jadi aku pakai ventilator, aku pakai intubasi untuk bantu pernafasan. Kedua adalah sakit kepala yang parah dan terus menerus. Lalu yang ketiga itu ada gangguan atau penurunan penglihatan sementara. Bisa jadi kalian punya preeklamsia. Kalau seperti itu pada saat kalian hamil, kalian perlu aware, kalian perlu evaluasi ke dokter, dikonsultasikan lagi dulu ke dokter biar kalian tahu kepastiannya seperti apa. Lalu nyeri pada perut, mual dan muntah, penurunan kadar trombosit, gangguan fungsi hati, lalu sesak nafas. Nah, yang ini penting banget. Kalau misalnya kalian merasa sesak nafas, harus segera ke dokter, karena yang namanya ibu hamil itu harus mendapat pasokan oksigen yang cukup karena untuk dialirkan lagi ke si bayi. Kalau si ibu aja sesak, si ibu aja kekurangan nafas, gimana si bayinya? Jadi kalau kalian merasa sesak nafas, kalian harus segera buru-buru cari pihak medis untuk meminta bantuan dari mereka. Lalu yang terakhir adalah kenaikan berat badan yang drastis secara tiba-tiba, terus juga kayak ada pembengkakan di seluruh badan, terutama di tangan dan di wajah. Ada foto waktu aku hamil trimester akhir, nanti aku share di situ, kalian bisa lihat kalau muka aku juga, tangan-tangan aku itu aku bengkak banget, dan rupanya itu kayak ada cairan yang edema ya, ada kayak pembengkakan cairan tuh yang menumpuk di daerah wajah, muka, tangan, kaki, semua. Nah, itu tadi penjelasan aku mengenai preeklamsia, semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk yang lagi hamil, jangan parno karena nonton video ini. Memang aku bilang yang namanya preeklamsia itu bahaya, tapi yang aku jelasin ini merupakan informasi dan pengetahuan, edukasi. Jadi bukan untuk nakut-nakutin atau seperti apa. Aku pernah kena preeklamsia, bahkan eklamsia, tapi yang kalian lihat saat ini, alhamdulillah aku dalam keadaan sehat, babyku dalam keadaan sehat, kami semua dalam keadaan sehat. Makanya aku share pengalaman ini sama kalian supaya kalian aware dan supaya kalian aku share pengalaman ini sama kalian supaya kalian aware dan supaya kalian tahu memang preeklamsia itu berbahaya, tapi berada dalam tangan yang tepat, berada dalam penanganan yang tepat, kami bisa alhamdulillah baik-baik aja dan sehat. Dan aku sekarang bisa cerita sama kalian supaya kalian bisa aware dan kalian tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kalian tidak mengalami apa yang aku alami. Sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa aku ingetin kalian sekali lagi untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel dan video aku. Bantu aku biar channel aku semakin berkembang. Sampai ketemu di video aku yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.